mengenai aplikasi radio bioteknologi untuk uh, medical, kemudian untuk peternakan, dan juga untuk industri. Tuh. Oke, ini sudah direkam ya. Nanti uh, rekamannya, saya bisa lihat kan ya rekamannya. Mau saya upload di YouTube soalnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi ini loh, kok mati. Bentar, mati. Sebentar ya. Oke, ya jadi hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi ya, aplikasi radio bioteknologi untuk di bidang peternakan, medical, kemudian nanti nambah satu lagi di bidang industri. Oke, mungkin kita review sejenak ya mengenai apa itu radiasi dan bagaimana perannya di dalam radio bioteknologi. Ya, jadi kemarin mungkin teman-teman juga sudah dijelaskan ya apa itu radiasi. Jadi radiasi ini adalah suatu energi ya sebenarnya ya. Energi dan merambat, dia merambat melalui ruang atau suatu media ya. Dan dia itu dalam bentuk gelombang atau partikel. Dia dalam bentuk gelombang atau partikel. Dan radiasi ini bisa berasal dari sumber alami ataupun buatan ya sebenarnya. Jadi kalau sumber alami kita bisa peroleh itu dari sinar matahari ya. Sinar matahari itu kan juga ada UV-nya ya, itu kan juga radiasi. Kemudian dari batuan-batuan radioaktif yang ada di alam. Nah, kalau yang buatan ya kita bisa peroleh itu dari mesin X-ray, kemudian kita juga bisa peroleh dari suatu reaktor nuklir biasanya. Nah, jadi kalau di sini radiasi itu diklasifikasikan ya menjadi dua, yaitu ionizing dan juga non-ionizing berdasarkan kemampuannya untuk mengionisasi, ibaratnya seperti itu. Dan di aplikasi ini kita akan lebih banyak membahas mengenai radiasi pengion ya atau ionizing radiation. Karena ionizing radiation itu punya energi yang tinggi dan dia itu mampu untuk melepaskan elektron dari atomnya. Jadi menjadikannya itu sebagai ion seperti itu. Dia memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron dari suatu atom dan menjadikannya ion. Nah, efek ini menghasilkan dampak yang bisa merusak molekul biologi seperti DNA. Makanya dia banyak digunakan untuk aplikasi ini ya, untuk yang di aplikasi di peternakan, medical, kemudian di industri. Nah, mungkin juga teman-teman kemarin sudah dijelaskan ya, ionisasi radiation ini ada contohnya sinar gamma. Ya, dia punya energi yang sangat tinggi ya, kalau bisa dilihat di sini ada sinar gamma. Itu sering digunakan untuk radioterapi pada kanker. Gitu. Kemudian sterilisasi apa namanya produk-produk kesehatan itu juga bisa menggunakan sinar gamma karena dia bisa menembus paper, bisa menembus aluminium seperti itu. Makanya teman-teman mungkin kenal ya yang namanya gamma iradiasi. Kemudian sinar X-ray ya, X-ray digunakan di bidang radiologi ya. Kalau di rumah sakit itu ronsen ya, ronsen. Kemudian ada partikel alfa, beta. Nah, di sini partikel alfa itu dia bermuatan positif ya kalau diamati di sini dan
energinya itu sebenarnya tinggi tetapi tidak bisa menembus paper ini ya. Sedangkan kalau partikel beta di sini energinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang alfa ini tadi. Kemudian ada juga neutron. Neutron ini yang paling apa ya, kemampuan menembusnya paling tinggi dibandingkan sinar gamma, dan dia biasanya dipakai untuk reaktor dan juga senjata nuklir. Karena kemampuan penetrasinya itu sangat tinggi gitu. Kemudian kalau non-ionizing radiation itu dia punya energi yang lebih rendah dan tidak punya kemampuan untuk mengionisasi atom. Contohnya ya sinar UV, ya. Tapi memang sebagian UV ini bisa menyebabkan kerusakan DNA ya. Misalnya sinar UVB kan ada UVA, UVB, UVC ya. Kemudian cahaya tampak ya. Cahaya tampak, kemudian gelombang microwave dan juga gelombang radio. Namun ya di dalam radiobioteknologi ini, radiasi pengion ini lebih banyak aplikasinya karena efek biologisnya itu cukup kuat gitu ya. Nah, jadi energinya dari ionizing radiation ini nantinya bisa memodifikasi struktur genetik dan juga membunuh sel-sel, ya, utamanya sel kanker ya, aplikasinya tanpa menyisakan residu-residu kimia. Oke, kita lanjutkan untuk prinsip fisika dan biologi dari ionizing radiation tadi. Jadi ketika ionizing radiation ini berinteraksi dengan atom, ya, kan 70% komposisi dari sel hidup itu kan terdiri dari air ya. Interaksi itu bisa menyebabkan radikal bebas. Jadi memang kemampuan ionisasi ini bisa menimbulkan suatu radikal bebas, yaitu molekul yang sangat reaktif, atau teman-teman mungkin tahu reaktif oxygen species atau ROS. Nah, itu adalah radikal bebas. Nah, itu molekulnya sangat reaktif, dan molekul yang sangat reaktif itu bisa menimbulkan kerusakan pada DNA, protein, dan juga lipid. Nah, kalau DNA ini kan materi genetik dari sel. Kalau protein itu kan mainly yang ada di sel itu berfungsi sebagai enzim dan juga struktur penyusun. Kalau lipid itu kan membran sel. Jadi memang kerusakannya itu cukup masif ya, merusak materi genetik, merusak enzim dan juga struktur, kemudian merusak komponen dari di membran sel. Dan ini diketahui ada dua efek ya, ada direct effect dan juga indirect effect. Jadi radiasi ionizing ini punya dua efek, direct dan juga indirect. Kalau yang direct ini berarti dia bisa mengenai molekul DNA secara langsung sehingga menyebabkan kerusakan fisik pada untai DNA gitu ya. Nah, kalau yang efek tidak langsung, itu radiasi menghasilkan radikal bebas tadi, dan radikal inilah yang merusak si DNA dan juga komponen sel lain. Jadi kalau direct berarti radiasinya langsung merusak komponennya, kalau yang indirect, radiasi menghasilkan suatu radikal bebas, dan radikal bebas itu menyebabkan efek sekunder. Nah, kerusakan DNA itu bisa berupa single strand breaks ya, jadi putusnya satu untai DNA. Nah, kalau misalnya putusnya satu untai itu masih ada proses repairing sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah double strand breaks gitu ya, patah pada kedua untai itu sulit untuk diperbaiki dan bisa menyebabkan resiko kematian sel. Kemudian bisa juga modifikasi basa nitrogen ya, dan juga adanya abrasi kromosom, jadi perubahan struktur dari kromosom. Nah, ini teman-teman selain DNA efeknya juga pada protein dan juga pada lipid ya ini tadi.
Jadi kalau pada protein bisa menyebabkan gangguan pada modifikasi post-translasi, karbonilasi, oksidasi, kemudian adanya denaturasi pada strukturnya, perubahan konformasi, gitu. Kalau lipid ya karena ada efek radikal bebas tadi, ada lipid peroksidasi. Nah, lipid peroksidasi ini bisa menyebabkan atau menginduksi apoptosis. Jadi sebenarnya adanya kerusakan-kerusakan pada molekul ini bisa menimbulkan sinyal untuk menginduksi supaya si sel ini mengalami apoptosis. Nah, makanya konsekuensi biologisnya itu selnya bisa mati ya karena kerusakan yang terlalu parah ya letal, kemudian mutagenik ya menyebabkan mutasi. Nah, ini bisa berbahaya ya kalau misalnya sudah mutagenik karena bisa diwariskan gitu dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti kanker. Jadi meningkatkan resiko pembentukan sel kanker. Selanjutnya peran radiasi ya di dalam radiobioteknologi. Jadi kan sebenarnya radiobioteknologi ini adalah suatu bidang interdisipliner ya yang menggabungkan antara biologi radiasi. Biologi sendiri kan juga bidang yang tersendiri, radiasi juga tersendiri ya sebenarnya. Kemudian ada penggabungan dua disiplin ilmu di situ, biologi radiasi, bagaimana radiasi mempengaruhi suatu sistem biologis, kemudian ada juga teknik bioteknologi. Jadi di situ kita bisa mengambil disiplin ilmu biologi radiasi ini untuk tujuan yang menguntungkan seperti itu ya. Nah, utamanya di bidang bisa di agriculture, animal science, medicine, industri. Jadi ya tujuannya kita menggunakan ilmu ini adalah untuk memanipulasi sistem biologis ya. Memanipulasi sistem biologis dengan bantuan radiasi untuk aplikasi di bidang-bidang tersebut. Gitu. Nah, aplikasi ini bisa berupa, kita bisa menggunakan radiobioteknologi ini untuk melakukan yang namanya mutagenesis ya. Mutagenesis ini artinya adalah kita bisa menggunakan radiasi untuk memicu mutasi pada mikroba, pada tanaman, pada sel hewan, manusia, agar bisa menghasilkan sifat baru yang diinginkan. Ya, contohnya mikroba yang lebih tahan asam untuk meningkatkan apa namanya produk-produk fermentasi misalnya, kemudian tanaman yang tahan terhadap stres kekeringan. Jadi kita bisa melakukan suatu istilahnya pemuliaan gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk sterilisasi ya. Jadi sterilisasi menggunakan radiasi atau biasanya yang digunakan adalah sinar gamma untuk membunuh mikroorganisme kontaminan ya, terutama pada makanan, pada sampel biologis, pada instrumen-instrumen tanpa meninggalkan adanya residu kimia. Kalau misalnya kita sterilisasi menggunakan etilen oxide kayak gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kan sterilisasi biasanya nggak cuma pakai autoclave, tapi pakai etilen oxide juga. Nah itu kalau misalnya pakai etilen oxide, itu kan bisa menimbulkan residu kimia. Tapi kalau misalnya kita punya alat gamma iradiasi tadi, kita bisa melakukan sterilisasi secara optimal tanpa meninggalkan residu kimia. Makanya dia banyak digunakan di bidang industri. Kemudian kita bisa gunakan untuk terapi dan juga diagnostik ya. Jadi kita bisa melakukan terapi pada penyakit-penyakit seperti kanker, tapi nanti juga di contohnya ada yang non-kanker juga ya. Dan juga pencitraan atau digital imaging untuk diagnostik. Nah, terus kita juga bisa melakukan kontrol terhadap vektor. Jadi ada yang namanya steril insect technique. Kita bisa mensterilkan
yang jantannya ya, pada misalnya serangga-serangga yang parasit yang membawa penyakit zoonosis seperti denggi ya, nyamuk denggi itu, yang jantan diradiasi supaya dia itu steril, jadi tidak bisa mengawini yang betina. Jadi yang betina tidak bisa bertelur. Yaitu adalah bagian dari pengendalian pest control. Gitu. Tuh, jadi uh, sebenarnya di sini kita bisa mengetahui ya bahwa radiasi ini uh, sebenarnya memang berbahaya, tapi juga bisa dimanfaatkan dengan aman juga gitu. Dan juga ternyata dia punya manfaat yang besar. Ya, tidak muncul ya ini ya. Dan nanti saya perbaiki seperti ini. Nah, ini satuan dan juga pengukuran ya. Pengukuran radiasi. Kenapa sih kok perlu diukur dari situ? Karena si radiasi ini kan tidak terlihat ya. Secara fisik kan kita tidak bisa tahu kayak gitu. Makanya perlu satuan untuk mengukur paparan dan juga dampak biologisnya. Jadi tentunya ada apa namanya dosis-dosis yang perlu diperhatikan untuk melakukan uh, diagnosis ini contohnya. Jadi untuk yang front chest kayak gitu, dosisnya ada ketentuannya supaya tidak menimbulkan efek yang merusak kayak gitu. Jadi untuk setiap kegiatan ini ada dosis yang ditentukan. Nah, di sini satuan-satuan utamanya mungkin kemarin juga sudah dijelaskan ya, ada Gray. Gray itu adalah satuan dosis yang diserap. Nah, jadi 1 Gray itu sama dengan 1 Joule energi yang diserap per kilogram jaringan. 1 Joule energi yang diserap per kilogram jaringan. Nah, kalau ini kan aku udah sampai ke miligray ya, berarti kan sudah sangat kecil ya. Nah, kemudian kalau Sievert atau SV ini adalah satuan dosis setara. Itu memperhitungkan efek biologis dari jenis radiasi. Jadi karena tidak semua radiasi itu kan menyebabkan efek yang sama ya. Misalnya kan alfa itu misal lebih merusak daripada gamma, karena kan tadi kan jaraknya cukup dekat ya. Kemudian eh, biasanya kan dipakai untuk yang sievert ini dipakai untuk keselamatan kinerja untuk apa namanya staffnya ya biasanya. Jadi untuk mengecek keselamatan kinerja gitu biasanya. Kalau yang Becquerel itu adalah satuan dari aktivitas radioaktif. Jadi mengukur berapa banyak inti atom yang meluruh tiap detik gitu. 1 Becquerel itu sama dengan 1 peluruhan tiap menit. Kalau di sini nggak ada ya Becquerel, jadi yang dipakai Gray sama Sievert karena ini lebih ke apa ya peluruhan dari atom gitu. Jadi mungkin tidak dipakai untuk dosis-dosis ini. Ya, terus, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya, ini adalah justifikasi atau alasan alasan penggunaan radiasi di bidang bioteknologi. Ya, kenapa sih kita menggunakan radiasi ini? Kenapa radiasi ini masih layak digunakan di bidang bioteknologi? Ya, jadi kan radiasi ini tadi menawarkan keunggulan yang cukup unik ya, karena dia itu tidak menimbulkan eh, residu kimia, dia tidak invasif gitu. Salah satunya ya alasan utamanya sebenarnya dia itu punya daya tembus yang tinggi gitu ya.
dengan daya tembus yang tinggi, bisa menembus jaringan, material, dan sel itu dengan mudah, sehingga bisa langsung melakukan intervensi, bahkan hingga ke level seluler dan juga molekuler. Tadi kan bisa menarget langsung ke DNA-nya, ke proteinnya, ke lipidnya. Dia bisa menembus tanpa uh, ini tanpa teknik-teknik yang invasif. Tapi nanti juga ada beberapa sih yang sifatnya invasif. Tapi untuk beberapa aplikasi kan dia sifatnya tidak invasif ya, karena dia bisa menembus jaringan, material, atau sel dengan mudah. Ya, kemudian kalau misalnya contoh yang di bidang industri, sterilisasi alat medis tanpa membuka kemasannya. Nah, itu kan penting banget ya. Nah, kemudian ini ya, precision in dosing enables control biological outcomes. Jadi presisi dosis, jadi paparan radiasi itu kan tadi bisa diatur ya, bisa diatur dosisnya, dan hal ini penting supaya kita bisa memprediksi dan juga meminimalisir efek samping yang mungkin timbul. Nah, kemudian eh, di dalam terapi kanker itu kan biasanya dosis radiasi itu diukur agar bisa efektif hanya membunuh sel kankernya saja, tetapi tetap menjaga supaya sel normalnya itu tetap aman. Ya, itu penting ya kalau di dalam uh, terapi. Jadi yang dia bisa memastikan kalau yang kena targetnya itu hanya sel kanker aja, sel normalnya tetap aman terlindungi. Karena memang sel kanker itu punya sensitivitas yang lebih tinggi ternyata terhadap radiasi dibandingkan sel normal. Jadi pada dosis yang lebih rendah itu dia jauh lebih sensitif terhadap radiasi sehingga sel normalnya tetap aman terlindungi. Gitu. Nah, terus tadi non-residual tidak menimbulkan residu-residu kimia ya. Ya, jadi tidak meninggalkan zat yang berbahaya di produk akhirnya. Sehingga ya aman untuk misalnya mau sterilisasi makanan, bahan-bahan farmasi itu lebih aman. Karena tidak menimbulkan residu kimia. Kemudian dia itu lumayan fleksibel ya untuk skala kecil ya, skala kecil industri atau skala besar. Jadi bisa dipakai untuk dari level R&D sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian terkait keamanan ya, keamanan tentunya memperhatikan prinsip ALARA. Ini juga sudah dikenalkan ya, as low as reasonably achievable, dan juga memperhatikan 3 pilar perlindungan radiasi terkait waktu ya. Waktu semakin singkat waktu paparan, maka semakin kecil resiko radiasi. Ya, jadi kita harus berstrategi menggunakan teknik yang cepat dan efisien untuk meminimalkan waktu berada di dekatnya si sumber radiasi. Jadi untuk meminimalisir resiko tersebut. Kemudian jarak ya, jarak ini juga sangat berpengaruh. Jadi intensitas radiasi ini berkurang secara drastis seiring dengan pertambahan jarak. Jadi misal kita berdiri 2 meter dari sumber radiasi, maka paparannya menjadi 1/4. Jadi 1/4 dari jarak itu dibandingkan dengan 1 meter. Jadi semakin jauh itu menjadi 1/4 meternya gitu jaraknya. Nah, kemudian pelindung ya, shielding. Jadi gunakan pelindung yang sesuai ya, gunakan pelindung yang sesuai untuk melindungi dari paparan radiasi yang dari alat-alat tertentu. Jadi, misal jika di ruangan tersebut ada alat iradiasi gamma, ya tembok-temboknya itu ya dibuat dari timbal gitu. Jadi ada karakteristik tersendiri untuk protection dari masing-masing jenis radiasinya.
supaya bisa memblokir dan tidak mengenai personil yang ada di baliknya gitu ya. Kan berbahaya ya kalau misalnya dikenai nanti bisa menimbulkan efek samping yang terakumulasi gitu. Nah, gitu. Jadi jangan lupa memperhatikan prinsip awara. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Semoga kita bisa selesai jam 9 ya. Kemarin ada yang bilang jam 9 mau ikut acara roadshow BKM. Oke, jadi kita masuk ya untuk aplikasinya di bidang peternakan. Jadi secara umum aplikasinya itu adalah berupa radiation induced mutagenesis ya. Tapi nanti ada beberapa tipe sih. Ini untuk tipe yang satu ada 3 contoh nanti. Jadi mutagenesis mikroba untuk perbaikan sifat-sifat genetik. Nah, di sini ada contoh yang pertama, mutagenesis mikroba untuk probiotik ya. Jadi radiasi digunakan untuk meningkatkan kemampuan mikroba seperti ada lactobacillus, bacillus dan juga Saccharomyces ya, supaya lebih tahan terhadap asam dan empedu. Jadi ketika dikonsumsi oleh hewan ternak itu mikroba ini masih bisa bertahan ya sampai ke ususnya seperti itu. Sehingga dia bisa masuk ke usus, menempel dengan lebih baik, kemudian di situ menghasilkan senyawa antimikroba dan juga bisa menghasilkan enzim-enzim pencernaan dengan lebih baik. Ya. Jadi memang ini ya ada antimicrobial compound production. Sekarang penggunaan antibiotik untuk hewan ternak itu sudah dibatasi karena untuk mengurangi adanya kejadian resistensi antibiotik. Makanya penggunaan probiotik ini menjadi penting gitu untuk hewan ternak untuk ditingkatkan. Ya karena itu dia itu menghasilkan antimicrobial compound di usus sehingga penggunaan antibiotik itu dikurangi dan dimaksimalkan untuk penggunaan probiotiknya. Nah, teknologi radiasi ini bisa digunakan untuk melakukan mutagenesis pada bakteri-bakteri probiotik supaya memiliki keunggulan-keunggulan. Kemudian selanjutnya adalah modifikasi sel somatik pada hewan. Ya memang untuk saat ini masih jarang ya penggunaan ini, tapi pada beberapa riset itu sebenarnya sudah mulai ke arah sana ya. Cuma masih ada kontroversi etis terkait modifikasi genetik hewan secara langsung, terutamanya dari germline ya, yang embrio seperti itu kan kurang etis ya. Jadi masih ke arah somatik gitu. Karena untuk apa? Untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Jadi ini masih kontroversi dan masih jarang digunakan. Hanya untuk pengobatan saja pada sel-sel somatik. Kemudian dilakukan mutasi pada tanaman pakan ternak atau forage plants. Nah, radiasi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas tanaman pakan. Gitu ya. Jadi mungkin harapannya bisa meningkat ya, produksinya lebih tahan terhadap kekeringan, nilai nutrisinya lebih ditingkatkan, sehingga bisa mensupport kesehatan dari hewan ternak. Nah, jadi radiasi ini bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas probiotik tanaman pakan dengan lebih aman ya, tanpa kita melakukan proses-proses editing atau rekayasa genetika. Nah, ini untuk aplikasi yang pertama ya, mutagenesis mikroba untuk peningkatan probiotik. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan metode namanya ATRP. ATRP di sini kepanjangannya Atmospheric and Room Temperature Plasma ya. Dan ini adalah teknik yang modern ya,
menggunakan gas helium. Jadi di sini ada injeksi dari gas helium yang murni 99,99% ya, murni, kemudian dijalankan dengan arus bolak-balik atau AC pada suhu ruang dan juga tekanan atmosfer sih biasanya. Jadi ya ini bisa dilakukan di suhu ruang. Nah, teknik ini nanti akan menciptakan suatu plasma di sini ya. Menciptakan suatu plasma, yaitu gas yang bermuatan ion, radikal bebas, dan juga ada sinar UV. Nah, komponen-komponen plasma ini bisa merusak DNA mikrobia itu secara acak gitu ya. Jadi kapan sih teknologi ini digunakan karena dia sifatnya acak ya. Metode ini sifatnya adalah non-GMO. Artinya apa? Tidak menyisipkan gen asing. Gitu ya. Jadi sangat sesuai untuk industri pakan ya. Pakan, makanan, farmasi ya, yang menghindari unsur-unsur GM. Seperti itu. Jadi ini ya teknologinya, kemudian sample and preparation and placement, kemudian dilakukan ATRP treatment ya, yang menghasilkan plasma tadi terdiri dari ion, radikal bebas, UV yang saling bersinergi untuk menghasilkan random mutation ya. Kemudian sampelnya di resuspensi dan didilusi, ditumbuhkan, kemudian dilakukan seleksi, ditumbuhkan di plate ya. Nanti kan hasil seleksinya ditumbuhkan di plate, di screening mana sih yang positif ya, positif mutagen, kemudian ditumbuhkan di plus untuk nantinya di scale up. Nah, jadi itu tadi ya, ATRP ini bisa digunakan untuk meningkatkan produksi mikrofermentasi, meningkatkan ketahanan lingkungan, memperbaiki fungsi probiotik. Oke, selanjutnya pemuliaan ya, ini pemuliaan tanaman pakan ternak. Nah, mutation breeding atau pemuliaan ini adalah teknik untuk menciptakan keragaman genetik pada tanaman menggunakan bisa mutagen fisik ya, seperti sinar gamma, sinar X, atau bisa juga menggunakan chemical mutagen. Tapi dalam konteks ini kita ya physical mutagen. Jadi dalam konteksnya pemulihan itu ada dua, fisik dan juga kimia. Nah, di sini kita fokus pada fisik, yaitu yang berfokus pada gamma ray dan juga X-ray. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan varietas tanaman baru yang sifatnya lebih baik, gitu ya. Sifatnya lebih baik. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, ini kan generasi awalnya ya. Generasi awalnya benih tanamannya dilakukan radiasi, dan mutasi ini terjadi secara acak ya. Gitu ya. Kemudian M1 itu kan tumbuh, tapi kan belum stabil ya, belum memunculkan sifat-sifat sifat-sifat mutan. Jadi belum memunculkan sifat-sifat mutan. Kemudian pada generasi M2 ya, jadi memang dari penelitian ini pada generasi M2 ini malah mutasi stabil itu mulai muncul. Jadi sifat-sifat yang tersembunyi tadi justru bermunculan. Nah, dari sini kita bisa melakukan seleksi ya, bisa melakukan seleksi pada M2 untuk mencari tanaman yang sifatnya unggul. Nah, selanjutnya pada M3 itu digunakan untuk konfirmasi dan juga evaluasi lapangan. Jadi memang
kita harus menumbuhkan sampai M2 dulu supaya sifat-sifat yang tadi itu mutannya itu bisa muncul. Nah, ya ini penting ya, karena sifat unggul tadi kan yang pengen kita cari itu kan contohnya tahan terhadap kekeringan, produksi biomasa tinggi, peningkatan kualitas nutrisi. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyediakan nutrisi yang optimal untuk ternak. Nah, ini bisa menjadi contoh ya untuk mendukung ketahanan pangan dan juga efisiensi di bidang peternakan. Selanjutnya ini ya, sterilisasi dan juga dekontaminasi pakan ternak. Nah, di sini ada 3 aplikasinya, yaitu pengurangan beban mikrobial. Jadi radiasi itu digunakan untuk mensterilkan pakan dari organisme yang berbahaya, misalnya Salmonella, E. coli, atau jamur yang menghasilkan mikotoksin, tanpa mengubah ini ya kandungan nutrisi. Nah, kemudian degradasi mikotoksin. Jadi mikotoksin itu contohnya aflatoksin itu kan bersifat racun ya, bisa merusak hati. Itu sering terjadi pada pakan. Nah, radiasi ini bisa menguraikan senyawa menjadi bentuk yang tidak toksik, sehingga pakannya nanti lebih aman. Kemudian terkait dengan stabilitas nutrisi. Nah, dosis radiasi itu eh, nanti kan kita gunakan ya dosis radiasi tertentu ya, ini kalau di contohnya kurang dari 10 kilogray itu terbukti tidak merusak nutrisi penting seperti asam amino, asam lemak, vitamin. Nah, ini tidak ya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini pengurangan mikroba dan juga degradasi mikotoksin. Ini sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan menggunakan teknologi namanya electron beam irradiation. Jadi electron beam irradiation itu menggunakan uh, elektron berenergi tinggi ya, elektron berenergi tinggi untuk menyasar DNA, mikroba dan juga senyawa toksik seperti aflatoksin tadi. Itu terus, jadi kalau dia itu elektronnya menembus partikel dari pakan, ya, DNA mikrobanya rusak, kemudian struktur mikotoksinnya juga berubah, ya, misalnya struktur mikotoksinnya berubah sehingga nutrisi utama itu tetap dipertahankan. Ya, benefitnya yaitu tadi mengurangi kontaminasi mikroba, bakteri-bakteri patogen, menurunkan risiko keracunan oleh mikotoksin, dan karena tadi kan mikrobnya itu sudah dikurangi, bisa memperpanjang umur simpan. Nutrisi tetap terjaga ya. Nutrisi tetap terjaga, aman untuk hewan dan tidak menimbulkan residu kimia. Nah, ini ya, nutritional stability. Ya, jadi penggunaan gamma iradiasi seperti kobalt dan juga cesium ini adalah uh, suatu apa ya, suatu radioisotop yang digunakan ya, atau sumber radiasi yang umumnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan juga keamanan nutrisi pakan. Nah, kenapa? Yaitu tadi bisa mengurangi kontaminasi mikroba. Nah, yang lainnya selain mengurangi kontaminasi mikroba, itu juga dia bisa menonaktifkan faktor anti gizi atau anti nutritional factor. Ya, jadi ada beberapa senyawa, ini kan contohnya kedelai ya, yang bisa menghambat penyerapan nutrisi. Ya, contohnya asam phytic acid, kemudian ada
trypsin inhibitor, tannin, lectin. Nah, itu bisa uh, bisa menghambat penyerapan nutrisi. Nah, radiasi itu bisa menurunkan senyawa-senyawa ini sehingga bisa meningkatkan pencernaan dan juga efisiensi pakan. Jadi penggunaan ini bisa menurunkan anti-nutritional factor dan juga meningkatkan efek aktivitas antioksidan, gitu ya. Jadi bisa meningkatkan aktivitas antioksidan hingga melindungi sel dari yang namanya stres oksidatif tadi. Nah, selanjutnya juga bisa mengubah sifat fisika dan juga kimia ya. Jadi protein bisa menjadi lebih cerna. Jadi manfaatnya banyak untuk nutritional stability. Nah, selanjutnya steril insect ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini untuk membantu mengendalikan faktor yang membawa penyakit gitu di lingkungan. Jadi namanya steril insect technique itu untuk pengendalian hama dan faktor penyakit. Itu caranya dengan menginduksi sterilitas pada serangga jantan. Jadi serangga jantannya itu dibikin steril atau mandul. Nah, kemudian serangga jantannya itu dilepaskan ke alam, gitu ya. Dilepaskan, serangga jantan itu tetap kawin dengan betina tapi tidak bisa menghasilkan keturunan seperti itu. Ya, jadi tetap bisa kawin tapi tidak bertelur, tidak bisa menghasilkan keturunan. Atau bisa bertelur tapi telurnya infertil gitu ya. Kalau di sini. Ya, jadi ya serangga jantannya itu dikarantina, diradiasi, dilepas, nanti bersaing dengan jantan liar supaya bisa menghambat reproduksi dari vektor penyakit. Ya, bisa dicontohkan di sini lalat CC yang di dalamnya itu membawa trypanosoma. Kemudian bisa juga nyamuk Aedes, nyamuk Aedes ya, yang membawa vektor demam berdarah. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang tahu terkait Wolbachia ya. Itu nyamuknya dikasih Wolbachia itu supaya tidak bisa menularkan, bisa memutus siklus hidup dari dengue-nya. Nah, keunggulan dari SIT ini ya dia eco-friendly ya. Jadi eco-friendly, ramah lingkungan tanpa pestisida kimia, spesifik terhadap spesies target ya, dan beberapa memang sudah dibuktikan efektif di beberapa negara untuk mengendalikan populasi. Nah, selanjutnya untuk ini ya, untuk animal research. Animal research itu menggunakan yang namanya radio tracer kalau di sini. Jadi radio tracer itu adalah suatu isotop radioaktif yang digunakan sebagai penanda untuk melacak atau uh, mengukur proses biologis yang ada di dalam tubuh tanpa mengganggu sistem tersebut. Jadi kita berikan label pada suatu senyawa tertentu dengan radioisotop untuk mengetrack apakah memang distribusi obat itu sudah mencapai targetnya, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa melakukan tracking ya, melakukan tracking untuk melacak metabolisme, untuk mempelajari jalur-jalur hormon, untuk mempelajari farmakokinetik obat gitu ya. Jadi kita bisa tahu seberapa cepat obat itu diserap, bagaimana obat itu bisa didistribusikan ke jaringan, kapan obat itu bisa berkurang gitu. Nah, jadi ini lebih ke pengembangan untuk obat hewan ternak, yang nggak cuma ternak sih, manusia juga bisa. Dan juga bisa kita dari situ melakukan evaluasi ya terhadap obat-obat yang dikembangkan. Nah, itu untuk yang aplikasi di bidang peternakan. Kita lanjutkan ke kedokteran dulu ya.
Nanti jika ada diskusi bisa disampaikan di akhir. Nah, di sini aplikasi di bidang kesehatan atau kedokteran ya, kedokteran untuk terapi dan juga diagnostik. Nah, jadi radiasi itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi salah satu tools untuk pengobatan modern, ya, utamanya untuk mengobati penyakit-penyakit seperti kanker dan juga untuk diagnosis secara akurat melalui pencitraan atau digital imaging. Nanti kalau misalnya teman-teman main ke rumah sakit yang besar seperti Karyadi, Sarjito, itu pasti ada instalasi kedokteran nuklir kayak gitu. Nah, disitulah bagaimana radiasi ini dimanfaatkan. Nah, ini aplikasinya nanti terbagi jadi dua ya, untuk pengobatan, ya, untuk pengobatan, radioterapi, dan juga diagnostik, radiodiagnostik. Nah, kalau radiodiagnostik itu menggunakan radioisotop uh, untuk deteksi penyakit, ya. Penyakit tidak hanya terlihat bagaimana sih strukturnya dari organnya, tapi juga kita bisa sampai ke level fungsional dan juga metabolis. Nah, ini ya, contoh aplikasinya. Ya, kenapa sih radiasi itu efektif untuk terapi kanker? Karena ya itu tadi, ya, sel kanker itu kan membelahnya cepat ya, dan dia itu tidak punya kemampuan, ya mungkin punya, cuma kurang mampu untuk mengoreksi atau melakukan repair DNA. Nah, radiasi ini nanti akan merusak DNA sehingga sel kankernya itu gagal membelah dan juga menginduksi dirinya sendiri, itu apoptosis. Kalau jaringan sehat itu kan lebih punya kemampuan untuk repair ya setelah paparan radiasi, sehingga bisa meminimalkan efek samping. Tetapi kalau sel cancer itu kemampuan mengoreksinya itu, memperbaiki DNA-nya itu kurang. Jadi ibaratnya jika dijatuhkan dia sulit untuk bangkit kembali, itu ya. Nah, itulah kenapa radiasi ini bisa efektif untuk cancer. Ya, jadi keunggulan dari radiasi di bidang medis ini sebenarnya yaitu presisi ya, jadi bisa langsung diarahkan ke target dan kebanyakan sifatnya non-invasif. Non-invasif maksudnya kalau dalam konteks ini tidak perlu operasi gitu ya. Dan bisa dikombinasikan dengan terapi-terapi yang lain, di kemo atau juga dengan operasi. Oke. Nah, untuk cancer ini sendiri ada 3 tipe ya radioterapi. Nah, biasanya radioterapi ini menggunakan radiasi ion, bisa sinar X atau sinar gamma. Nah, untuk yang pertama ini ada external beam radiation therapy ya. Nah, ini kalau dari maknanya external beam radiation, jadi pancaran radiasinya itu dari luar tubuh dan dia dibantu oleh suatu alat namanya LINAC atau linear accelerator. Ya, jadi untuk menghantarkan sinar X yang berenergi tinggi atau berkas elektron. Nah, contohnya ada IMRT atau Intensity Modulated Radiotherapy dan Stereotactic Radiotherapy. Kalau IMRT itu dosis radiasinya dimodulasi sesuai dengan bentuk tumor. Kalau stereotaktik itu bisa digunakan untuk tumor-tumor yang kecil. Nah, kalau yang brachytherapy, ya ini kan yang EBRT ya. Kalau brachytherapy itu biasanya dipasang kateter ke target terapinya. Jadi nanti dipasang kateter untuk memasukkan sumber radiasi di dekat tumor, di dekat lokasi tumor.
Nah, itu bisa menggunakan radioisotop iridium dan juga iodin ya di dekat tumor. Nanti mereka akan memancarkan radiasi untuk membunuh sel kanker yang ada di area tersebut. Jadi ini invasif sih sebenarnya karena kan dipasang kateter untuk melewati organ-organ saluran untuk bisa mencapai target terapi. Kemudian sistemik ya, sistemik ini uh, bisa diberikan secara oral atau injeksi, bisa menyebar melalui darah ya. Kalau oral atau injeksi kan bisa menyebar melalui darah dan menargetkan jaringan tertentu. Contohnya iodin untuk thyroid cancer, radium untuk bone metastasis. Tuh, jadi seperti itu. Nah, ini yang external beam ya. Tadi kan ini adalah yang paling umum. Itu radiasi dipancarkan dari luar tubuh menuju tumor menggunakan alat khusus namanya linak. Menggunakan alat khusus linak ini menghasilkan X-ray berenergi tinggi menuju ke lokasi tumor dari arah luar ya. Nah, dosisnya itu nanti harus diatur untuk memaksimalkan efek ke tumor dan bisa meminimalisir kerusakan ke jaringan yang sehat. Nah, ini adalah contoh ilustrasi untuk external beam radiation therapy. Nah, jadi kelebihannya ya ini non-invasif ya, tidak seperti brachytherapy tadi kan harus dipasang kateter. Kalau EBRT ini sifatnya non-invasif gitu ya, dan bisa diberikan secara bertahap ya, vaksinasi. Cuma ya nanti ada efek sampingnya ya di bagian eksternal, misal kulitnya menjadi kemerahan, kemudian rambutnya rontok. Ini nanti ada video kalau misalnya teman-teman mau lihat ya. Kita lanjutkan aja ke selanjutnya, brachytherapy. Sudah 1 jam brachytherapy, insya Allah waktunya cukup. Brachytherapy itu adalah metode radioterapi internal ya. Jadi tadi kan dimasukkan, kalau di sini contohnya adalah bronkoskop, kemudian ada kateter yang dimasukkan untuk uh, menuju ke target terapi. Jadi ini ada radioaktif yang nantinya akan apa namanya diarahkan gitu ya. Ya, bronkoskop ini kan kasusnya di lung cancer ya. Lung cancer itu adalah suatu semacam selang gitu ya yang dimasukkan lewat mulut atau lewat hidung ke saluran pernapasan. Nah, nanti ada kateter yang dimasukkan di sini, selang tipis ya, masukkan ke lokasi tumor. Nah, nanti ada sumber radioaktif tadi yang mengandung isotop iridium atau cesium. Nah, ini keunggulannya adalah sangat terfokus ya. Jadi ini langsung ke target kansernya. Jadi bisa melindungi jaringan sehat, tetapi ya lebih invasif. Harus masuk lewat saluran itu tadi. Nah, tapi ya itu tadi karena lebih terfokus, efek sampingnya lebih sedikit, waktu terapinya bisa lebih singkat, ya, dan bisa dikombinasikan dengan pengobatan yang lain. Nah, ini adalah bagaimana kanker membunuh cancer apa namanya radioterapi membunuh sel kanker. Jadi ini kan sinarnya diarahkan ke sel kanker, kemudian radiasi akan memicu uh, sel kanker menjadi apoptosis. Nah, nanti seiring waktu berganti, sel kankernya ini akan digantikan oleh jaringan yang sehat. Dan ini adalah mekanisme kerjanya ya, bagaimana radioterapi ini bisa membunuh sel kanker. Jadi, yaitu tadi bisa menyebabkan kerusakan pada makromolekul seperti DNA, protein, lipid, kemudian bisa memicu terjadinya radikal bebas.
radikal bebas ini nanti akan menimbulkan efek sekunder untuk merusak makromolekul, sehingga menyebabkan kematian sel. Dan juga bisa meningkatkan sensitivitas sel T untuk menghancurkan sel cancer. Jadi meningkatkan pengenalan sel T sitotoksik untuk menghancurkan sel cancer. Dan selain itu ada ini ya, bantuan dari teknologi digital imaging yang presisinya tinggi sehingga kita bisa merencanakan pengobatan. Nah, selanjutnya tadi kan radioterapi, ini radiodiagnostik. Nah, di sini ada dua tools yang umum ya, ada SPECT dan juga PET. Nah, radiodiagnostik ini sendiri, jadi kita memanfaatkan yang namanya radioisotop, ini ada radioisotop ya, untuk menghasilkan citra tubuh ya. Dan di sini seperti yang tadi saya jelaskan, tidak hanya berupa struktur, tapi juga kita bisa melihat fungsi dan aktivitasnya. Nah, di sini ada dua tools utama ya, ada single photon emission computed tomography dan positron emission tomography. Nah, ini perbedaannya, radioisotopnya berbeda ya. Kalau yang satu menggunakan technetium, yang satu menggunakan F18 untuk PET. Dan PET ini resolusinya lebih baik dibandingkan dengan SPECT ya. Resolusinya lebih baik karena dia bisa sampai ke mendeteksi kanker. Kalau SPECT ini biasanya untuk melihat fungsi organ. Nah, ini ya jenis isotopnya, ini kemudian waktu paruhnya, dan ini aplikasinya. Nah, ini kita langsung masuk ke spek dulu ya. Spek ini tadi adalah teknik pencitraan 3 dimensi yang menggunakan radioisotop yang memancarkan sinar gamma ya, untuk mengukur aliran darah dan juga fungsi organ. Jadi nanti targetnya di sini kameranya yang akan berputar ya, akan berotasi untuk menghasilkan citra seperti ini. Nanti coba teman-teman bandingkan dengan PET. Nah, ini PET. PET kalau teman-teman lihat di sini kan resolusinya lebih baik ya. Ini kan masih agak blur gitu ya. Di sini resolusinya meningkat. Ya, jadi bisa mendeteksi aktivitas metabolik tubuh. Di sini kan ada heat map-nya ya. Ada semacam heat map. Nah, di sini pasien itu kayak diberi semacam tracer, radio tracer F18. Nah, kemudian nanti PET scanner itu akan mendeteksi radio tracer itu tadi ya, sehingga bisa memunculkan citra seperti ini. Jadi ya di pasiennya itu ya disuntik radio tracer itu tadi, supaya bisa mendeteksi dan menghasilkan citra seperti ini. Jadi radio tracer itu dibutuhkan untuk si pasien supaya bisa didiagnosis dengan PET dan juga bisa dideteksi. Dan ini karena resolusinya lebih baik, jadi lebih mahal dibandingkan dengan SPECT ya. Nah, ini adalah perbandingannya dengan SPECT, PET, dan juga CT scan ya. Mungkin teman-teman juga mengenal CT scan karena alat-alatnya kan ini mirip ya. Mirip, tapi kalau CT scan itu dia ini nggak menggunakan radioisotop, tapi menggunakan cairan kontras untuk bisa menghasilkan citra. Tapi kalau PET dan SPECT itu menggunakan radio tracer yang disuntikkan ke pasien, supaya nanti bisa memancarkan sinar dan juga bisa dideteksi citranya. Jadi sebenarnya ada maknanya ya, jadi ada maknanya. Kalau yang warnanya merah ini atau kuning terang itu aktivitasnya tinggi, warna hijau aktivitasnya rendah ya.
Jadi ada maknanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau melihat terkait fungsi organ, aktivitas metabolik ya lebih baik menggunakan SPECT dan juga PET. Tetapi kalau cuma mau melihat ada kerusakan, ada yang patah kayak gitu ya pakainya yang CT scan gitu ya. Nah, selanjutnya non cancer. Non cancer ini untuk treatment hipertiroidism ya. Jadi ini menggunakan iodin 131. Jadi iodin 131 ini adalah obat ya, radiofarmaka yang bisa secara alami diserap oleh jaringan tiroid. Nah, di sini nanti iodin 131 itu memancarkan radiasi beta yang menghancurkan sel-sel tiroid yang terlalu aktif gitu. Jadi nanti kadar tiroidnya bisa dinormalkan, karena kan ini untuk jenis hipertiroidisme ya. Kemudian ini untuk artritis ya, radiosinofektomi, jadi pada area radang sendinya, misal di ini ya di kaki ya, itu disuntikkan langsung ke sendi tersebut, nanti radiasi dari yttrium dan rhenium ini akan menghancurkan jaringan sinovial, minyak sinovial yang menyebabkan peradangan, sehingga bisa mengurangi nyeri, bisa mengurangi pembengkakan, gitu. Jadi ini minim invasif ya, kemudian disuntik dengan radioisotop nanti bisa mengurangi adanya sinovial tissue yang ada di situ. Kemudian bone pain palliation, jadi bone pain palliation itu adalah nyeri yang disebabkan oleh adanya penyebaran sel kanker ya. Jadi nyerinya ini yang ingin kita kurangi adalah nyerinya. Jadi pada kanker tulang stadium yang lanjut ya, stadium lanjut itu kan sering terjadi penyebaran atau metastasis dan itu bisa menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Nah, di situ nanti disuntikan, ini contohnya strontium ya. Strontium itu ke lokasi tulangnya disuntikan, nanti bisa memancarkan radiasi dan mengurangi efeknya tanpa merusak si jaringan sel. Nah, oke, ini sudah di akhir ya untuk aplikasi di bidang kedokteran. Jadi, karena aplikasinya di bidang klinis, maka kita harus memperhatikan pertimbangan klinis dan juga etika dalam penggunaan radiasi. Ya, memang tadi kan punya manfaat yang besar ya, tetapi kan juga ada risiko biologisnya. Jadi, oleh karena itu, sangat penting untuk bisa menentukan dosis yang tepat ya, harus efektif, tidak berlebihan, agar ya bisa mengurangi efek-efek yang tidak diinginkan tadi. Dan juga eh, kita bisa menggunakan tools-tools tadi untuk memastikan lokasi bentuk dan ukuran targetnya. Nah, itu bisa menjadi informasi untuk merencanakan dosis radiasi. Dan tentunya kita harus berkolaborasi ya, onkologis, radiologis, kemudian fisika medis ya, fisikawan medis, bioteknologis, ya ilmuwan itu harus saling berkolaborasi untuk memastikan aplikasi yang aman, efektif, dan juga bisa efisien. Nah, tentunya ada persetujuan ya. Jika akan di-treatment dengan radiasi ini harus ada informed consent-nya, harus diberi informasi tentang resikonya itu apa sih. Terus, jika saya tidak menolak untuk menggunakan pengobatan radiasi ini, apakah ada alternatif lainnya? Jadi diberikan alternatif lain, tidak bilang kalau misalnya, oh ini hanyalah satu-satunya pengobatan yang tersedia gitu. Coba diberikan alternatif yang lain. Jadi pasien juga punya hak untuk menolak pengobatan menggunakan radiasi. Sehingga kita juga tetap memperhatikan aspek-aspek bioetikanya gitu ya. Jadi kita harus melihat beneficence,
non-malfeasance, autonomy, justice, itu harus dilihat juga. Nah, kemudian melibatkan peran badan regulator seperti IAEA ya, kalau di internasional. Kalau di nasional kan ada Batan, ada Bapeten. Batan sekarang sudah jadi satu dengan BRIN ya, WHO, gitu ya. Itu harus. Oke, lanjut ya ke aplikasi di bidang industri. Sebentar, minum sedikit. Ya, sterilisasi di bidang sterilisasi industri itu juga banyak menggunakan radiobioteknologi ya, sterilisasi produk medis, kemudian pangan, dan juga pasti mutagenesis ya. Sebenarnya ininya sama sih, teknik yang digunakan itu sama, mutagenesis, sterilisasi. Nah, cuma ya tujuannya aja mungkin yang beda-beda ya. Jadi, tekniknya sih secara umum sama. Nah, ini kan tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa gamma iradiasi ini punya kemampuan untuk menembus aneka bahan ini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk sterilisasi kemasan. Apa ya? Sterilisasi produk yang ada di dalam kemasan. Ya, jadi kalau misalnya kayak jarum suntik itu kan sudah diplastiki gitu. Gimana sih proses sterilisasinya? Ya pakai gamma iradiasi ini. Jadi untuk sterilisasi bahan-bahan yang terbuat dari plastik, kalau misalnya di autoclave kan nanti akan uh, meleot seperti itu ya. Itu bisa menggunakan gamma iradiasi ini karena kan tidak menyebabkan kerusakan pada produk-produk yang tidak tahan panas. Ya, jadi eh, dosisnya bisa diatur dan juga kualitas produknya itu tetap terjaga ibaratnya kayak gitu. Ya, contoh-contohnya ini medical tools, pharmaceutical products, media kultur, komponen bioreaktor, kayak gitu. Ya, jadi ini sangat bagus ya untuk aplikasi industri karena bisa itu tadi tidak merusak produk, produknya tetap steril, komposisinya tetap sesuai. Nah, selanjutnya food irradiation and preservation. Nah, ini juga suatu hal yang keren ya untuk diaplikasikan karena apa? Karena komposisi gizinya tetap terjaga, karena itu tadi kan radiasi juga bisa menghancurkan senyawa-senyawa yang bisa merusak komponen gizi dari suatu makanan ya. Nah, di sini bisa menghancurkan si mikroba patogen sehingga bisa menyebabkan apa ya, kebusukan itu bisa dicegah gitu ya. Kebusukan itu bisa dicegah sehingga umur simpannya itu menjadi panjang, kemudian bisa mengendalikan ini tadi ya, infeksi, disinfestation ya, desinfeksi ya ibaratnya gitu, dan juga uh, menjaga supaya si tanaman ini tidak mudah berkecambah atau biji-bijian atau pada umbi-umbian gitu ya. Jadi bisa uh, memberikan benefit itu, gitu ya. Bisa memberikan benefit yang tidak mengubah rasa dan nutrisi secara signifikan, tidak membuat makanannya menjadi radioaktif, dan diakui aman biasanya. Seperti itu. Nah, ini tadi mutagenesis ya. Ini sebenarnya mirip sih dengan yang pertama tadi di bidang untuk meningkatkan probiotik ya, kualitas probiotik di bidang peternakan. Jadi sebenarnya ya ini tujuannya sama ya, untuk meningkatkan performa dan kualitas mikroorganisme yang digunakan di dalam produksi industri. Jadi kita juga bisa menggunakan ATRP atau gamma ray untuk menginduksi mutasi dari microbes-nya ya.
Jadi kita bisa boost atau meningkatkan produksi enzim, misal amilase atau protease, bisa meningkatkan toleransi, jadi probiotiknya ketika dikonsumsi itu lebih tahan, atau ini lebih tahan asid dan heat untuk menghasilkan enzim-enzim yang tahan panas misalnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan non-GMO ya, jadi tidak melibatkan rekayasa genetik secara langsung, karena tidak menyisipkan gen-gen tambahan. Nah, ini kan mutation, diinduksi, kemudian nanti dilakukan apa namanya, isolasi mutannya, kemudian kita random screening ya untuk menguji fungsinya, random screening untuk uji fungsinya, kemudian di scaling up ya, kemudian nanti dicek nih setelah di screening di fermentor, dicek metabolit sekundernya apa, nanti bisa di screen ulang lagi untuk bisa memperoleh targetnya ya, target atau si mikroba yang berkualitas unggul itu tadi dengan sifat-sifat yang diharapkan. Gitu. Nah, selanjutnya ini radioisotop labeling untuk proses monitoring ya. Nah, ini sebenarnya untuk menghasilkan radioactive tracer yang digunakan untuk proses-proses diagnostik tadi itu bisa digunakan untuk itu. Dan juga kalau di sini aplikasinya mungkin untuk mengetrack adanya kebocoran atau adanya apa ya ini ya. Jadi lebih ke untuk mengetrack suatu kebocoran gitu ya mungkin kalau di industri. Tapi kalau apa namanya untuk kesehatan, jadi ini bisa memproduksi radioactive tracer untuk digunakan di bidang kesehatan itu tadi. Ya, jadi kan tadi waktu diagnosis kan menggunakan PET dan spek yang membutuhkan radio tracer ya. Nah, itu bisa dihasilkan. Jadi industri bisa memproduksi hal tersebut untuk digunakan pada aplikasi tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tentunya dengan ini reaksi-reaksi kimia tertentu untuk bisa menggabungkan antara bahan kimia dengan bahan radioaktif. Ya, tentunya ini butuh reaksi kimia yang tinggi ya untuk menggabungkan hal tersebut. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah produknya ya. Ini prosesnya, proses penggabungannya, ini adalah produknya. Nah, aplikasi produknya itu digunakan untuk proses monitoring. Proses monitoring ketika misalnya digunakan untuk imaging itu tadi kan harus disuntikkan ke pasien atau ke hewan ya untuk mengetahui bagaimana sih aktivitas organnya ketika di treatment dengan hal tertentu, kemudian diberikan radio tracer. Nah, nanti untuk pengamatannya untuk menghasilkan citra kan harus dilakukan imaging. Nah, ini adalah biofarmakagrafi ya. Jadi kalau yang tadi kan radio tracer untuk mengetrack, kalau misalnya ini radio farmaseutikal, ini adalah obatnya. Jadi radioaktif isotop itu kemudian dihubungkan oleh suatu linker dan dikoneksikan dengan suatu molekul target gitu. Nah ini tadi. Jadi kita bisa apa namanya? Ini juga bisa ternyata buat radio tracer ya. Misal kita pengen studi awal terkait efektivitas suatu obat untuk mencapai target tertentu. Nah, kita bisa tuh bikin eh, supaya senyawa obat ini dilingkar dengan radioaktif supaya kita bisa pantau terlebih dahulu menggunakan PET atau spek. Jadi misal untuk studi awal ini bisa ya digunakan.
supaya kita bisa memantau nih efektivitas target kita tercapai atau tidak, obatnya bekerja secara efektif atau tidak, targetnya tercapai atau tidak. Ini bisa digunakan untuk radio tracer sebagai studi awal pengembangan obat gitu ya. Nah, ini proses produksinya ya. Ini kan tadi digabungkan, diformulasikan supaya si senyawa obat bisa dilabel oleh radioaktif, kemudian dilakukan aplikasi dosis di rumah sakit, kemudian dipancarkan sinar oleh alatnya untuk nanti bisa diamati citranya menggunakan alat-alat PET dan spektak. Nah, ini radiopharmaceutical market segmentation-nya ini ada ya. Jadi memang ini untuk penggunaan diagnostik dan juga terapi. Nah, ini ada radioisotop yang sudah rutin diproduksi, kemudian aplikasinya untuk apa, negara-negara mana yang sudah rutin menggunakan, penggunanya siapa saja, mainly hospital ya, fasilitas pembedahan, diagnostik ya, berarti klinik-klinik diagnostik, dan ini sumbernya ya, sumber dari ini radioisotopnya terbentuknya dari nuklear reaktor dan juga siklotrop. Nah, itu tadi. Nah, kita masuk ke etik ya, karena ini sangat penting ya untuk uh, etika dan juga keselamatan dalam penggunaan radiasi. Lupa nggak muncul alarm. Nah, ini ya. Jadi kenapa sih aspek etika dan keamanan ini sangat penting ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia punya manfaat yang luar biasa, tetapi juga potensinya berbahaya gitu. Jadi harus digunakan dengan bijak. Karena resikonya kan tadi besar, bisa menimbulkan kerusakan jaringan, bisa menimbulkan kanker, mutasi, sehingga standar etika dan keamanan itu wajib untuk diterapkan. Nah, di sini kan ada prinsip Alara ya, tadi kan meminimalisir waktu pemaparan, kemudian memaksimalkan jarak ya, sejauh mungkin kalau bisa, tapi harus ini ya, sesuai dengan dosisnya, kemudian perlindungannya, shielding. Nah, implementasi dari Alara ini meliputi fasilitas-fasilitas tadi ya, untuk fasilitas diagnostik, pengobatan, industri, nuklir, laboratorium, gitu. Jadi ya semua yang berhubungan dengan radiasi harus mengimplementasikan prinsip alarm. Nah, ini ya 3 pilar utamanya yang harus dipatuhi dari alarm tadi, ada time ya, time, kemudian jarak dan juga shielding. Untuk waktunya tadi sudah ya, shielding ya itu tadi misal menggunakan mesin yang memancarkan sinar gamma itu maka dindingnya harus dibuat dari timbal, itu jika memancarkan neutron harus terbentuk dari beton kayak gitu ya, konkrit konkrit beton, corrugated polyethylene. Jadi harus aman ya. Jadi dinding pelindung laboratorium, kemudian kaca pelindung radiasi itu harus dibuat yang sesuai standar. Oh iya, terkait ini ya, limbahnya juga belum ya. Limbah itu juga harus apa ya, harus ada tempat pembuangan khususnya. Jadi limbah radioaktif itu nggak boleh dibuang sembarangan. Oh, harus diolah sesuai SOP supaya tidak bocor dan mencemari lingkungan. Ya, air, tanah, rantai makanan itu harus proper disposal.
Nah, di sini tadi saya ingin menginformasikan prinsip etika ya, diingatkan kembali terkait bioetika, karena itu tadi menimbulkan resiko biologis yang serius, terutama pada manusia dan juga hewan. Jadi harus diatur supaya punya prinsip otonomi, kebermanfaatan, menimbulkan harm, tidak menimbulkan harm, bahaya, dan juga prinsip keadilan. Jadi pasien harus diberikan informed consent, ya, persetujuan dengan sadar. Jadi harus tahu resikonya apa, manfaatnya apa, kemudian apakah ada alternatif lain. Jadi pasien ya berhak untuk menolak prosedur yang berbasis radiasi. Kemudian terkait beneficence ya versus harm. Jadi eh, terapkanlah radiasi jika memang manfaatnya itu lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Dan akses terhadap radioterapi dan diagnostik itu harus merata dan juga tidak diskriminatif ya. Nah, saat ini kan sudah mulai banyak ya instalasi kedokteran nuklir, terutama di rumah sakit yang besar di daerah masing-masing. Kemudian untuk autonomi itu ya itu informed consent tadi ya punya hak untuk menolak ya terapi berbasis radiasi. Jadi keputusan apapun setuju atau tidak harus dihormati. Dan etika penggunaan hewan itu juga harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh IACUC ya. IACUC mematuhi panduan-panduan yang ditetapkan oleh organisasi internasional dan mematuhi ini ya 3R, replacement, reduction, and refinement. Jadi replacement itu maksudnya adalah mengganti metode yang lain jika memungkinkan. Jadi ini menjadi alternatif terakhir gitu ya. Reduction, jadi jumlah hewannya kalau bisa seminim mungkin, ya pasti ada ketentuannya. Kemudian refinement itu sebisa mungkin, seminimal mungkin menyebabkan stres atau nyeri. Ya, jadi untuk penggunaan high dose exposure itu harus ada persetujuan dan juga landasan ilmiah dan etikanya. Gitu ya. Nah, itu nanti ada keterlibatan dari komisi etik yang memahami bidang ini. Gitu ya. Dan penggunaan radiotracer pada hewan penelitian itu hanya boleh jika memang sangat urgent, manfaat ilmiahnya itu jelas, ya, dan juga risetnya itu signifikan. Memang sangat dibatasi untuk hewan ini karena kan bisa menimbulkan kesakitan ya, pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan. Nah, tentunya ada badan-badan yang memiliki otoritas sebagai pengatur dan juga pembuat standar keamanan radiasi. Iya, jadi ada di nasional ada IAEA, di Indonesia ada Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya, berbeda dengan Batan. Batan kan badan risetnya, Bapeten pengawasnya. Kemudian WHO dan juga ICRP. Jadi kalau IAEA ini ya menetapkan standar global keamanan dan perlindungan radiasi. Dan biasanya IAEA ini juga memberikan pelatihan-pelatihan ke negara-negara supaya bisa menanggulangi krisis-krisis atau apabila terjadi bencana-bencana nuklir, bisa mengantisipasi hal tersebut, bisa mengantisipasi dan juga memitigasi hal tersebut. Bapeten ya, Bapeten ini mengawasi penggunaan radiasi di Indonesia ya. Jadi bisa memberikan izin, inspeksi, memberikan pelatihan. Jadi memang peran dari badan-badan ini adalah memberikan training, memberikan pengawasan. Jadi selain mengawasi ya harus bisa memberikan training ya, upgrade ilmu pengetahuan terkait penggunaan dan juga aplikasi nuklir. Kalau WHO ya pedoman medis ya untuk penggunaan radiasi di bidang kesehatan. Kalau ICRP ya
Eee, Kalau ICRP ini lebih ke ini ya, proteksi radiasi ya, International Commission of Radiological Protection kalau nggak salah. Ya ini makanya ada those limits dan juga ethics ya. Nah, jadi bagi orang-orang yang bekerja terpapar oleh radiasi itu harus secara rutin dimonitor, ya, supaya tidak menimbulkan efek samping yang berat di kemudian hari. Jadi harus dimonitor dan sehari itu shift-nya tidak boleh panjang-panjang, itu tidak boleh lembur ya, karena nanti bisa terakumulasi, bisa berbahaya. Jadi memang harus dikendalikan. Nah, ini adalah konsekuensi jika terjadi apa ya, kelalaian gitu ya. Jika tidak mematuhi protokol keamanan, ya, itu bisa menyebabkan bencana ke lingkungan ya. Ya, tapi kita tidak pernah tahu ya, mungkin mereka sudah menerapkan prosedur keamanan, tapi ya ternyata ada kejadian yang tidak diinginkan ya. You never know, tapi ya ini dampaknya apabila ada hal-hal kecil yang diabaikan ya, itu bisa menyebabkan dampak pada kesehatan, ya, luka bakar, radiation sickness, muntah, diare, ya efek-efek radiasi seperti itu, bahkan kematian. Nah, efek jangka panjangnya ya bisa menyebabkan infertilitas ya, kemandulan, kemudian efek kanker, katarak ya, kebutaan, dan juga mutasi genetik. Nah, kalau di lingkungan itu bisa mencemari tanah, air, lantai makanan, makanya Chernobyl itu kan jadi kota yang mati karena kan lingkungannya sudah tercemar gitu, mau ditinggali juga sudah tidak aman. Makanya itu sudah menjadi kota mati yang ditinggalkan, tidak ada orang yang tinggal di situ karena radiasinya sangat tinggi, sudah tidak bisa mendukung kehidupan yang baik gitu. Kemudian Fukushima ya kemarin menyebabkan kebocoran radioaktif ke laut itu juga berbahaya. Hmm. Apalagi kan laut gitu ya, air itu kan bisa berbahaya bagi biota-biotanya juga. Dan apabila ada nelayan yang ambil ikan dari daerah tersebut, nanti bisa dikonsumsi dan bisa menimbulkan efek akumulatif gitu kan, berbahaya juga. Kalau yang ini mestinya ya kurang familiar sih, tapi ini juga ada kejadian di mana ada mesin radioaktif yang mengandung cesium-137 itu dibuang sembarangan. Nah, makanya tadi pembuangan limbah radioaktif itu harus mematuhi regulasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ini case-nya itu ada orang buang mesin di jalanan, kemudian ditemukan oleh orang awam yang tidak tahu ini apa, mungkin kayak semacam pemulung gitu ya, semacam pemulung mengambil mesin tersebut tanpa diketahui bahwa mesin itu adalah mesin radioaktif. Diambil, dibawa pulang, ternyata banyak yang terpapar di lingkungan tersebut. Nah, ini kan bisa membahayakan bagi orang-orang awam. Makanya pembuangannya harus diatur, diregulasi. Nah, karena itu untuk memitigasi hal tersebut, makanya harus melakukan budaya ini ya, budaya kerja yang selamat, terutama di bidang riset, klinikal, dan juga industri. Ya, dilakukan training, jadi semua staff itu harus melakukan pelatihan dasar dan juga lanjutan ya. Jadi harus ada materi dasarnya ya, memahami bagaimana itu radiasi dan resikonya, bagaimana menangani prosedur kedaruratan gitu ya. Jadi harus ada simulasi penanganan kedaruratan
rencana tanggap daruratnya bagaimana, alat pelindungnya tersedia atau tidak. Ya kayak simulasi kebakaran. Jadi kalau kebakaran itu harus melakukan apa, harus ada alarm dulu, harus setelah ada alarm nanti kemudian ini ada apar yang tersedia, gitu kan. Alat pelindungnya apa, kemudian protokolnya bagaimana, pemantauan pasca insidennya bagaimana. Tentunya harus mematuhi SOP juga ya, standar operasional, prosedur terkait penggunaan radiasi, pengukuran, prosedur limbah, nah itu harus diperhatikan. Nah ini adalah kesimpulan ya, kesimpulannya. Jadi memang radiobiotek ini adalah ini ya, apa namanya, ilmu yang saling berintegrasi itu tadi untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, aman ya, dan juga berdampak terutama di bidang kesehatan, agriculture, and animal science tadi, dan juga industrial. Jadi kan tadi sudah belajar ya, di bidang kesehatan itu ada dua aplikasi, radiodiagnostik dan juga radioterapi. Dan itu tidak hanya digunakan untuk cancer, tapi juga non-cancer bisa gitu ya. Untuk agriculture tadi ya mainly digunakan untuk meningkatkan kualitas produk-produk pakan gitu ya, dan juga kualitas dari apa namanya, sebenarnya tadi kan ada somatic modification ya, tapi memang belum ya. Jadi untuk saat ini fokusnya lebih ke bagaimana pakan itu bisa lebih mudah diserap, nutrisinya tidak berubah, bahkan bisa lebih ditingkatkan, terutama untuk aspek-aspek probiotik. Dan di bidang industri tadi, dia membantu di dalam sterilisasi ya, sterilisasi produk, kemudian pemantauan proses reduksi, apa namanya, pemantauan proses produksi, dan juga produksi radio tracer dan radiofarmaka tadi untuk proses diagnosis dan juga terapi. Ya, dan ini tidak hanya secara ilmiah signifikan, tetapi juga secara ekonomi, sosial itu baik ya, sangat mendukung untuk pengobatan terutama ya, sehingga menghasilkan teknologi yang lebih sustainable gitu. Ya memang sangat baik ya aplikasi ini saya rasa, jadi bisa menyajikan alternatif pengobatan yang lebih tidak invasif ya, itu bisa menjadi salah satu pilihan dari pasien apabila tidak ingin operasi, saya bisa memilih radioterapi gitu. Atau malah bisa dikombinasikan supaya bisa memperkuat efek penyembuhan. Ya memang keren aplikasinya, dan ini ya penutupnya ya. Jadi memang radiasi ini memang tidak terlihat ya, meskipun tidak terlihat tetapi memiliki potensi yang sangat berdampak ya, memiliki potensi yang sangat berdampak dan manfaatnya itu banyak sekali. Jadi untuk kita bisa manfaatkan di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadar ya, menyajikan alternatif-alternatif pilihan untuk memperkuat memperkuat bidang kesehatan, ketahanan pangan, kemudian efektivitas proses produksi di bidang industri. Ya, sambil saya lihat ada 19 ya yang bergabung. Sebentar, sebentar. Sebelum saya tutup, saya mau ini dulu yang sudah bergabung.
Sudah jam 9.40, mungkin ada diskusi sebelum ditutup kuliahnya. Oh ya, sekaligus saya mengingatkan ya, minggu depan kan sudah pertemuan ke-14 nih teman-teman. Jadi kemarin waktu awal pertemuan dengan Bu Nisrina sudah ditugaskan ya untuk tugas proyeknya. Nanti dipresentasikan ya di pertemuan ke-14, semoga tidak ada kabar-kabar pendadak yang bisa menghalangi kuliah tepat waktu. Sebenarnya saya ingin mengusahakan supaya kuliah tepat waktu, tetapi selalu ada acara yang mendadak begitu ya. Semoga tidak ada halangan supaya kita bisa tetap ketemu dan presentasi secara offline. Mungkin itu ya. Untuk presensinya aman lah, 3 pertemuan ini saya presensikan dulu ya. Tadi juga ada yang izin nanti bagi yang belum mengikuti kuliahnya, nanti kan ada videonya ya. Nanti videonya, linknya tolong di-share ya Imam ya. Nanti biasanya muncul ya di ini ya di chat ya kayaknya kalau sudah diakhiri. Nanti videonya bisa di-share ke teman-teman yang belum sempat hadir hari ini, gitu ya. Karena kan ya kemarin 03 itu kan karena beberapa kondisi ya libur, KKL, yang terakhir kemarin ada kegiatan dari universitas. Tapi ya, alhamdulillah materinya ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Ya untuk ujiannya nggak perlu khawatir ya, sesuai yang saya sampaikan hari ini aja. Begitu, mungkin jika tidak ada diskusi, kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Eh, Bagi yang ingin melanjutkan kuliah dan juga aktivitas lain, dipersilahkan. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa untuk presentasi di hari Senin. Oke, itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.